Selamat datang. Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, UTS atau STS ya, Matematika kelas 8 SMP atau MTSN semester 1 Kurikulum Merdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS, UTS mata pelajarannya, seluruh mata pelajarannya kamu bisa cek di bagian deskripsi, link videonya sudah lengkap di sana. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Oke, perhatikan koordinat Kartesius titik A adalah A7, min 5, B min 5,7, C 7,5, D 5,7. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita lihat ya di sini yaitu koordinat Kartesius titik A. Kita cari titik A ya. Ini dia titik A. Nah, titik A. Nah, aturannya di sini kita pertama melihat dari sumbu X dulu ya. Sumbu X dulu baru dari sumbu Y atau garis Y ya. Kita lihat dulu dari garis Y. Nah, jika dilihat titik A ini menurut garis X di mana? Oke, ternyata dia berada di 7 ya, 7. Berarti X-nya adalah 7 ya. Jadi aturan penulisannya adalah X, Y ya, X, Y. Jadi X dulu ditulis ya. Jadi X-nya adalah 7 ya, 7. Berarti di sini kita cari 7. Berarti ini ya 7. Jadi jawabannya antara A dan C. Ya, lalu kita lihat dari sumbu Y atau garis Y. Ternyata dia berada di A, dia ada di angka 5 ya. Di angka 5 berarti Y-nya adalah 5. Jadi kita lihat Y-nya ada 5. Jadi ini ya 5 ya. Jadi jawabannya adalah 7,5, di mana X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 5. Lanjut. Nah, jawabannya adalah C, yaitu 7,5 ya. X-nya adalah 7, Y-nya 5. Nah, perhatikan koordinat Kartesius titik C ya. A min 4, min 4, B min 4,4, C 4, min 4, D 4,4. Nah, mari kita cari. Kita lihat di sini dengan aturan yang sama ya, penulisan X, Y. Ya. Titik C berarti ini C ya. Kita lihat dari garis X-nya berapa, yaitu ternyata dia ada di min 4. Ya. Lalu garis Y-nya ternyata ada di 4. Jadi X-nya min 4, Y-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah B ya, min 4 X-nya, Y-nya 4. Nah, perhatikan koordinat Kartesius titik F. Nah, di sini titik F yang ditanya ya. A 8,6, B min 8,6, min 8,6 ya. C 8,6, D 6,8. Oke, mari kita lihat ya titik F dengan aturan yang sama ya. Nah, titik F kita lihat dari garis X-nya ya. Ternyata dia berada di min. F berada ternyata di min 8. Sedangkan sumbu Y-nya yaitu di 6. Jadi Y-nya 6 ya. Jadi min 8,6 ya. Jawabannya adalah B ya, yaitu min 8, min 6 ya. Min 6 ya, ini bukan 6 tapi min 6 ya. Di Y-nya adalah min 6 ya. Sedangkan X-nya adalah min 8. B jawabannya adalah min 8, min 6. Oke, perhatikan koordinat Kartesius titik B. Nah, di sini kita titik B ya. Nah, titik B
dengan aturan yang sama. Kita lihat. Nah, katanya titik B ini, perhatikan koordinat kartesius titik B. A yaitu 4,3, B 8,-8, C -8,2, D 6,2. Jawaban yang benar adalah, nah, mari kita cari ya. Kita lihat yaitu titik B. Nah, di sini ada titik B, nih titik B. Kita lihat dari garis X atau sumbu X-nya berada di 4, ternyata ya, 4. Sedangkan di garis Y-nya berada di 3. Jadi 4,3 ya. Jawabannya adalah yaitu A, 4,3. Perhatikan koordinat kartesius titik D ya. Titik D, A -7,6, B 2,-6, C -2,0, D -5,2. Oke, kita perhatikan yaitu titik D dengan aturan yang sama. D dari sumbu X-nya ternyata berada di 7 ya, -7. Sedangkan dari sumbu Y-nya berarti di 6 ya. Jadi X, Y yaitu -7,6 ya. Maka jawabannya adalah A, -7,6. Oke, perhatikan koordinat kartesius titik E adalah A -9,0, B -3,-3, C -1,8, D 7,9. Oke, sebelum kita jawab, kita lihat di situ titik E ya. Titik E kita cari ini titik E. Kita lihat dari sumbu X-nya atau garis X-nya yaitu -3 ternyata ya, berada di -3. Nah, di sini ya -3x ya. Lalu dari sumbu Y atau garis Y itu berada di -3 juga. Jadi -3,-3 jawabannya. B ya, -3,-3. Perhatikan koordinat kartesius titik G. Nah, di sini titik G lagi ya, titik G itu titik G ini. Ya. A 9,-10, B 4,9, C 2,-8, D -1,4. Nah, untuk mencari jawabannya kita perhatikan titik G ya, ini titik G. Kita lihat dari sumbu X atau garis X itu berada di 2 ternyata ya, 2. Dan dari sumbu Y ya, kita lihat ini ya sumbu Y ya atau garis Y berada di -8. Jadi jawabannya adalah 2,-8. Jawabannya adalah C, itu 2,-8. Nah, perhatikan koordinat kartesius titik H. Nah, di sini kita ada di titik H. A ini 6,-12, B 6,-5, C 7,-9, D 7,-2. Nah, kita perhatikan titik H ya. Ini titik H. Kita lihat dari sumbu X ya pertama dengan aturan yang sama. Ternyata berada di 6. Positif 6. Sedangkan kalau di sumbu Y atau garis Y berada di -5 ya. Itu jawabannya -5. Jadi jawabannya itu X-nya 6,-5. Jadi B ya, jawabannya 6,-5. Nah, di sini ada angka 10, 30, 50, 70, titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Nah, 3 suku berikutnya adalah A 110, 130, 150, B 90, 110, 130,
C 100, 200, 400, D 80, 90, 100. Nah, untuk mengetahui 3 suku berikutnya, kita harus mengetahui pola bilangan berikutnya ya. Pola bilangannya seperti apa ya. Di sini kita tulis ya, turunkan 10, 30, 50, 70. Oke. Nah, kita lihat ini 10 ke 30 ini ternyata ada jaraknya berapa? Ternyata dia berjarak 20 ya. Jadi 10 ke 30 ini jaraknya 20, 20, 50 itu jaraknya juga 20, dan ke 70 juga 20. Berarti ini polanya ditambah 20 ya. Jadi tambah 20 ya. Jadi 70 ditambah 20, jawabannya adalah yaitu B ya, 90, 110, 130. Nah, ini dia. Karena kok B? Karena 70 ditambah 20 yaitu 90. 90 ditambah 20, 110, dan 110 ditambah 130 ditambah 20, jawabannya 130. Maka jawabannya adalah B ya, 3 suku berikutnya, karena polanya ditambah 20. Nah, diketahui titik P min 5, X ya, X, 2 ya, di mana X-nya adalah min 5 sedangkan Y-nya adalah 2, dan titik Q yaitu min 1, min 4. Maka titik tersebut terletak pada kuadran. Nah, A 2 dan 4, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 2. Maka jawabannya benar adalah, nah, untuk mengetahui jawabannya, pertama kita ini aturannya ya. Ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X, ini 0. Aturannya, jika X-nya positif dan Y-nya positif, maka berada pada kuadran 1. Lalu jika X-nya min dan Y-nya positif, maka berada di kuadran kedua. Sedangkan jika X-nya min, Y-nya juga min, maka terdapat di kuadran ketiga ya. Lalu di sini jika X-nya positif dan Y-nya negatif, maka berada di kuadran keempat. Dan di sini kita ketahui bahwa di sini X-nya ada min dan Y-nya positif. Berarti P ini berada di kuadran kedua, berarti ya, kuadran kedua. Sedangkan kalau Q ini min, X-nya dan Y-nya juga min, mereka berada di kuadran ketiga ya. Jadi jawabannya adalah kuadran 2 dan 3 ya. P yang pada kuadran kedua dan Q pada ketiga ya. Jawabannya adalah B, yaitu kuadran kedua dan ketiga. Nah, diketahui titik A 6,2 dan titik B yaitu 1, min 4. Maka titik tersebut terletak pada kuadran A1 dan 4, B2 dan 4, C2 dan 3, D4 dan 3. Nah, untuk mengetahui jawabannya, aturannya seperti ini ya, seperti biasa. Kita lihat ini ya, X yang titik A. X-nya kan di 6 positif, sedangkan Y-nya juga positif, maka kita lihat berada di kuadran, maka dia berada di kuadran pertama, ada kuadran 1. Sedangkan B, X-nya positif dan Y-nya min 4, berarti min ya, negatif, maka dia berada di kuadran berapa? Kuadran keempat ya, ini. Jadi jawabannya adalah kuadran 1 dan keempat. Jawabannya adalah itu A ya, kuadran 1 dan 4. Nah, diketahui titik C min 8, min 4 dan titik D 3, min 6. Maka titik tersebut terletak pada kuadran A kuadran keempat dan 1, B kuadran ketiga dan keempat, C kuadran ketiga dan kedua, D kuadran 1 dan 2. Maka jawaban yang benar adalah
Oke, kita lihat di sini titik C-nya itu min 8 X-nya berarti negatif X-nya, dan Y min 4 berarti min juga Y-nya. Maka dia berada di kuadran ketiga ya, ini kuadran ketiga. Sedangkan titik D yaitu X-nya positif ya 3, sedangkan Y-nya itu min 6 berarti negatif, maka berada di kuadran keempat. Jadi kuadran 1 dan 4 ya. Kuadran 1 dan 4, kuadran 3 dan 4 ya, maksudnya C ini kuadran ketiga dan ini adalah kuadran keempat. Maka jawabannya adalah B ya, kuadran 3 dan kuadran 4. Lanjut. Diketahui titik H min 5,7 dan titik I 8,4. Maka titik tersebut terletak pada kuadran A2 dan 3, B4 dan 2, C3 dan 1, D1 dan 3. Jawaban yang benar adalah, nah kita lihat dari titik H. Nah, titik H-nya itu X-nya min dan Y-nya min, maka berada di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga. Lalu I-nya adalah X-nya positif, Y-nya juga positif, maka berada di kuadran 1. Jadi 3 dan 1 jawabannya ya. C ya, itu kuadran 3 dan 1. H kuadran ketiga, I kuadran ke-1. Titik yang ada di kuadran ketiga adalah, nah kuadran ketiga A min 6, min 5, B 6,5, C 6, min 5, D min 6,5. Jawaban yang benar adalah, nah mari kita lihat. Nah, aturannya seperti yang tadi ya. Aturannya sama ya. Nah, titik yang ada pada kuadran ketiga yaitu aturannya itu jika di kuadran ketiga maka X-nya harus min dan Y-nya harus min. Ya, maka kita lihat di sini pilihannya itu X-nya min, Y-nya min, berada di jawaban A ya. Ternyata min 6, min 5. Jawabannya A min 6, min 5. Karena kuadran ketiga ditanya ya. Oke. Nah, titik yang ada pada kuadran 1 adalah, oke, sekarang kuadran 1. A min 8, min 1, B 4,7, C 2, min 7, D min 3,8. Oke, maka jawaban yang benar adalah, oke, mari kita lihat. Aturannya itu jika berada di kuadran 1 maka X-nya positif, Y-nya juga positif. Ya, maka kita cari, ternyata adalah jawabannya di B ya. Ternyata X-nya 4 dan Y-nya 7, positif sama positif ya. Jawabannya B yaitu 4,7. Nah, titik-titik yang ada di kuadran keempat adalah kode. Oke, kita pada kuadran keempat. A 5,9, B 4, min 2, C min 2, min 9,2 ya, D min 7, min 8. Maka jawaban yang benar adalah, oke, jawabannya benar. Nah, pertama, jika dia berada di kuadran keempat maka berarti aturan ini dipakai. X-nya yaitu harus positif dan Y-nya adalah negatif. Nah, kita cari di sini yang dimana X-nya positif dan Y-nya negatif, itu ternyata di B ya, 4, min 2. Jadi jawabannya B 4, min 2. Oke, titik-titik yang ada di kuadran kedua. Sekarang di kuadran kedua yaitu A 9,3, B 4, min 9, C min 6,8, D min 3, min 6.
Nah, untuk mencari jawaban ini, kita lihat ya, titik-titik ada di kuadran 2. Kalau di kuadran kedua, berarti berlaku yang ini ya. X-nya min dan Y-nya positif. Kita cari di sini X-nya min dan Y-nya positif. Ternyata di C jawabannya ya. Min 8 dan min 6 ya, 8. Jawabannya C, min 6, 8. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola 2, 3, 5, 8. Titik A 13, 21, 34, B 9, 11, 15, C 12, 14, 23, C 11, 14, 17. Oke. Untuk mencari 3 suku berikutnya, kita harus mengetahui pola bilangan ini ya. Pertama, kita turunkan 2, 3, 5, dan 8. Nah, jika dilihat ternyata seperti ini polanya ya. 2 ini ditambah 1, lalu dia menjadi 3. Nah, 3 ini ditambah dengan 2 ya. Jadi polanya ini bertingkat ya, naik ya, naik 1. Tambah 1, tambah 2, tambah 3 lagi ya. 3 ditambah 2, 5. 5 ini ditambah lagi dengan 3 karena polanya ditambah 1 lagi ya. Jadi 3, 8. Nah, ini otomatis 8 ditambah 4 ya. Jadinya jawabannya adalah yaitu 12. Nah, 12 ditambah 5 sama dengan 17. 17 ditambah 6 sama dengan 23. Maka jawabannya 3 suku berikutnya adalah 12, 17, 23. Jawabannya adalah C, 12, 17, 23. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola 3, 6, 9, 12. A 16, 17, 18. B 15, 18, 21. C 11, 13, 16, 17. D 55, 66, 23. Nah, seperti biasa, caranya sama ya. Kita harus menentukan pola bilangannya. Nah, ternyata pola bilangannya itu ditambah 3 ya. 3 ini kita tambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama 9. 9 tambah 3 lalu tambah 12. Otomatis jika polanya ditambah 3, 12 ditambah dengan 3 hasilnya 15. 15 ditambah 3 adalah 18. 18 ditambah 3 21. Oke ya. Jadi jawabannya adalah ternyata adalah B 15 ya, 18, 21. Sama ya. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola 80, 75, 70, 65. Oke. A 60, 55, 50. B 24, 25, 26. C 100, 200, 300. D 31, 32, 33, 34. Maka jawaban yang benar adalah, nah, seperti biasa caranya kita harus menentukan pola bilangan yang ini ya. Nah, ternyata pola bilangannya ada itu dikurang 5 ternyata ya. Kita lihat ya, 80 ke 75 ternyata dikurang 5. 75 ke 70 ternyata dikurang 5. Dan selanjutnya seperti itu ya, 70 dikurang 5, 65. Otomatis jika 65 dikurang 5, jawabannya adalah yaitu 60 ya. 60 dikurang min 5, 55. 55 dikurang min 5, 50. Jadi 3 suku berikutnya adalah 60, 55, dan 50. Jawabannya adalah A. Itu jawabannya. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola 5, 10, 8, 13, 11, 16. Oke. A 68, 35, 21. B 14, 19, 17. C 56, 34, 20. D 55, 77, 88. Maka jawaban yang benar adalah, nah, kita harus mencari pola bilangannya seperti biasa. Nah, ternyata pola bilangannya seperti ini ya, adik-adik.
ini loncat ke sini ternyata ya. Dan ini loncat ke sini, dan ini loncat ke sini. Ternyata ini loncat ke sini, ternyata polanya adalah ditambah 3. Ya, 5 ditambah 3 adalah 8. Lalu 8 ditambah 3 sama dengan 11. Lalu di sini terjadi pola lagi ya. Pola ini ke sini ditambah 3 juga ya. 10 tambah 3 sama dengan 13. 13 tambah 3 16. Otomatis kalau di sini jadinya adalah ini ya. 11 ditambah 3 14. Nah, kalau di sini pola ini lagi 16 ditambah 3 19, dan di sini pola ini lagi 14 ditambah 3 17. Jadi 3 suku berikutnya adalah 14 19 17. Jawabannya adalah B, 14 19 17. Oke, tentukan 3 suku berikutnya dari pola 2, 4, 8, 16. A 54 56 58, B 32 64 128, C 27 30 37, D 20 30 40. Nah, kita lihat ya. Ternyata pola bilangannya dari bilangan ini yaitu dikali 2 ya adik-adik ternyata. Nah, 2 dikali 2 dengan 4. 4 ini dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Otomatis 16 dikali 2 hasilnya adalah 32. Ya, 32 dikali 2, 64. 64 dikali 2, 128. Jadi 3 suku berikutnya adalah 32, 64, 128. Maka jawabannya adalah B, 32, 64, 128. Oke, 1, 4, 9, 16, 25. Suku ke-10 pada barisan bilangan tersebut adalah, oke, suku ke-10 yang diminta ya. A 49, B 100, C 64, D 81. Maka jawaban yang benar adalah, nah mari kita lihat. Kita harus mencari pola bilangan ini ya untuk menentukan suku ke-10 ya. Mari kita lihat. Ternyata ini ya. Nah, polanya seperti ini ya adik-adik. 1 ditambah 3 ternyata ya. Ini jaraknya 3. Dan ini ke sini ternyata polanya ditambah 2 ya. Dan ini ke sini ditambah 2 lagi ternyata ya. Jadi 1 tambah 3 tambah 4. Nah, 4 ini. Jadi polanya ini yang ini ditambah 2 ya. Terus itu ya. Lalu ini tambah 7 tambah 2 ya. Lalu ini 9. Jadi polanya ditambah 2. Oke, otomatis kalau seperti itu, ini ditambah 2 lagi, tambah 2, tambah 2, dan selanjutnya ditambah 2 ya. Nah, datanglah tibalah kita di ini dia, pola ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi suku ke-10-nya adalah 100 ya. Jawabannya adalah B, yaitu 100. Perhatikan pola susunan bola tersebut. Oke, susunan pola. Susunan pola pertama yaitu ada 1, 3, 5, dan 7. Banyak bola pada pola ke-8. Oke, banyaknya bola pada pola ke-8. A 15, B 21, C 17, D 19. Maka jawaban yang benar adalah, oke, kita harus mengetahui pola dari ini ya. Pola dari banyak bola ini. Ternyata dia ditambah 2 ya, adik-adik. Ada 1. Ini 1 ya, 3, ini 5, 7. Nah, 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 2, 5.
5 tambah 2, 7. Karena polanya ditambah 2 ya. 7 ditambah 2, 9. Karena polanya ditambah 2. Otomatis jika pola ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pola ke-8 adalah 15 ya. Jawabannya adalah 15. Enam, 11, 16, 21, 26. Dua suku berikutnya adalah A 31 dan 36, B 25 dan 46, C 14 dan 29, D 39 dan 40. Maka jawaban yang benar adalah, nah kita harus mengetahui pola dari bilangan ini ya. Nah 6, 11, 16, 21, 26. Ternyata polanya itu ditambah 5 ya. 6 ditambah 5, 11, 11 ditambah 5, 16, 16 ditambah 21, ditambah 5, 21, lalu 21 ditambah 5, 26. Jadi polanya ditambah 5. Otomatis untuk dua suku berikutnya adalah ditambah 5, 26 ditambah 5, 31, 31 ditambah 5, 36. Jawabannya adalah 31 dan 36 jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS mata pelajarannya, silahkan cek di bagian deskripsi. Oke, sampai jumpa.